menurut penilaian makmum gitu kan, menurut penilaian khalayak, penilaian umum, lam yajib mufaraqatuhu, maka enggak wajib makmumnya mufaraqah itu keluar dari jamaah. Maka makmum tidak wajib mufaraqah, memisahkan diri. Kenapa? Li'anna zahirata harruzuhu, sebab secara logika imam itu berusaha menjaga perbuatannya dari sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ya, jadi nggak apa-apa kalau imam lagi sholat kemudian dehem, secara penilaian itu kayak ada dua huruf gitu kan, ha dan mim misalkan, atau huruf yang lain, maka kata selama ada uzurnya, misalkan karena dahak segala macamnya, itu nggak mesti mufaraqah, salat jamaahnya nggak bubar. Kemudian dilanjutkan, li'anna zahirata harrufuzuhu anil mubtilati. Naam, indalas qarinatun halihi ala adami udrihi. Memang demikian apabila ada tanda pekerjaan imam itu tanpa uzur. Jadi kalau ada tandanya itu tadi kan, tandanya karena uzur, misalkan diawali dengan batuk-batuk kecil kemudian kan dikerasin, berarti tandanya ada dahak yang nyumbat gitu kan. Tapi kalau kelihatannya imam ini baik-baik aja, dehemnya dengan sengaja gitu kan, tengah-tengah bacaan ya dehem atau segala macam, maka kalau kejadiannya kayak gitu, wajibat mufaraqatuhu, maka makmum wajib mufaraqah. Jadi sholatnya mufaraqah. Ya Allah, saya mufaraqah, artinya apa? Keluar dari jamaah, sholatnya sendiri, jadi munfarid gitu. Kama bahas subki, sebagaimana pembahasan Imam Subki. Nah, itu tuh. Cukup? Apa lanjut? Nah, jadi ada pertanyaan? Wah, sabotasenya berhasil ini. Siapa yang buat itu? Sabotasenya berhasil ya. Oh, masih banyak nih pembahasan ngomong waktu sholat. Monggo. Bersin itu gimana tuh Pak Ustaz? Ya, termasuk tadi tuh. Batuk, bersin di sini termasuk kalau nggak ada uzur ya batal. Gitu. Apa Mas Pras? Jadi pernah di suatu kondisi imamnya adalah tiba-tiba dia batal tuh, langsung pergi. Ya. Posisi lagi apa? Sujud? Imam lagi berdiri Pak. Oh, berdiri. Kalau salah maghrib itu di rakaat ketiga. Dia mau kentut kali. Ya. Mungkin dia batal wudunya gitu kan? Waduh, bingung gimana ya, mau maju jadinya. Cuma yang kota adalah nanti kalau bubar gitu loh, udah nanggung kan. Iya. Udah, lanjutin aja. Tapi waktu itu saya belum begitu paham, yang penting ngelanjutin aja gitu loh. Pertanyaannya? Terus kalau kayak gitu, posisi kayak gitu kan, jadi agak nggak langsung sih ya, mungkin ada setengah menit ada jeda maju. Maju karena posisinya itu kan langsung nggak balik-balik gitu loh. Masa nungguin balik? Kan dia ketika udah keluar dari posisi imam, posisi kita kan nggak begitu ngeh gitu loh Pak. Langsung maju aja gitu loh. Iya. Nah, kan itu ada jedanya, nggak langsung gitu loh. Pada saat dia pergi nggak langsung. nggak apa-apa. Nunggu yang lain siapa yang maju nih gitu loh Pak. Nah, makanya jamaah itu juga harus sama-sama paham. Makanya ada kayak semacam makmum cadangan. Siapa? Orang yang berdiri persis di belakang imam. Dia yang harusnya maju. Makanya ketika sholat jamaah di belakang imam tuh ya harus yang memenuhi syarat jadi imam gitu. Balik, bacaannya fasih gitu kan. Jadi jangan anak-anak di belakang imam pas. Anak-anak lagi. Kalau misalkan anak-anak di sini, bapak-bapaknya di pinggir, repot itu. Maka yang seharusnya menjadi imam pengganti itu adalah makmum yang persis berdiri di belakang imam, yang terdekat dengan imam.
Otomatis kan dia orang pertama yang tahu kan. Ya tapi kalau di situasi saya itu nggak ada yang maju, Pak. Ya, nunggu. Berdua itu mau nggak mau maju. Nah, kalau yang majunya betulan berdua, Enggak sih kalau yang pas dulu itu enggak itu. Sulit. Cuman kan waktu itu belum begitu ngeh masalah hukum kalau kita tiga gerakan itu loh, Pak. apa ya majunya jangan terlalu maju juga, maju satu langkah cukup. Enggak, maksudnya saya di barisan kedua maksudnya. Sub kedua. Iya. Jadi kalau loncat kena orang depan. Lah yang depan enggak ada yang maju gimana ya? Ini gini aja begini. Iya gitu. Lah terus nabrak yang di depan dong gimana? Ngelewatinnya gimana? Lewatin aja nyelonong. Ada istilahnya. Apanya? Ad- Nabrak aja terus pada bulahin. Tapi udah ngomong kan Mas. Apa? Udah ngomong kan awas. Merek dikit. Tapi waktu itu ya udah gitu loh maksudnya. Karena dulu kan sama-sama mungkin keterbatasan ilmu lah. Jadi sampai sekitar setengah menit nggak ada yang maju, Pak. Ini daripada bubar lagi. Begini kan gitu, Pak. Ya nggak apa-apa karena tadi keawamannya karena Tapi kalau sudah tahu berarti harusnya yang yang depannya depan. kan. Nah, terus kalau dia nggak maju-maju gimana, Pak? Nah makanya yang di belakang imam itu ya yang harus yang paham juga. Makanya disitulah pentingnya ngaji biar sama-sama paham. Gitu. Apa sih Dek? Bawa apa itu? Masya Allah bawa rumput. Berarti kalau mungkin kedepannya jadinya kalau di belakang imam paling enggak 3 orang di belakang imam itu memang benar-benar harus Ya, seandainya udah standby. amit-amit ya ada yang itu harus langsung segera ya. Iya. Kalau ada apa-apa sama imam, imamnya batal, misalkan wudunya kan imam juga manusia. Kadang mungkin lagi sholat nggak ketahan, pengen buang buang gas gitu kan, atau pengen buang air kecil, dia tinggal keluar dari sholat. Tapi kalau bisa, apalagi kalau posisinya lagi sujud, ya cari dulu posisi atau dia bilang subhanallah lah begitu, biar kasih tanda ke makmum yang di belakangnya gitu. Nah makanya syarat masjid itu sebenarnya harus ada pintu samping tuh di depan imam tuh supaya imam itu bisa keluar. Karena kalau lewat nerobos jamaah kan nggak etis juga. Gitu. Begitu lewat samping imam, tanya kemana imam? Wah, tahu tadi tuh. Mending kalau nengok lah. Mana itu? Ditungguin lagi. Tungguin kan tungguin lama. Kata yang sebelahnya, ih sholat sih. Ngomong katanya. Ya posisi sujud ya agak ini harus mengucap ini dulu ya. Sholat sih ngomong. Terus yang di sebelahnya lagi, untung saya nggak ngomong. Parah lagi. Nah, di situ pentingnya kita sama-sama belajar, sama-sama paham tentang ilmu sholat. Nah, imamnya loncat ke belakang. Batalin semua kata dia. Jadi lagi amin dia batal gitu ya. Loncat ke belakang. Kagetin yang lain. Itu namanya imam egois itu. Batal semua Kan sama dengan itu Bang, ada cerita di WA itu kan. Begitu selesai imam, terus imam bilang, mohon maaf para jamaah, saya sebenarnya nggak punya udhu tadi. Kata imamnya, buang biar. paling enggak lagi amin dia langsung loncat ke belakang gitu kan itu batal semua dia mau udah lari udah pada ketawa jadinya. Nah kalau yang punya penyakit gimana? Walawi betul ya saksun binawi su'alin. Satu lagi nih Pak Thomas. Kalau seorang yang terkena penyakit umpamanya terus menerus batuk, kan ada tuh orang yang bentar-bentar dehem, bentar-bentar batuk gitu. Karena mungkin ya udah bawaan dia kayak gitu kan. Binawi su'alin daimin bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasahu shalah bila su'alin mubtilun qala syekhun alladzi yazharul afu anhu wala qada'a alaihi syaufa.
Seseorang yang terkena penyakit umpamanya terus-menerus batuk hingga tidak ada waktu senggang atau kosong yang mencukupkan sholat tanpa batuk yang dapat membatalkan sholat. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekhuna bahwa penyakit batuk seperti itu dapat dapat dimaafu atau dimaafkan. Kemudian jika ia sembuh, nggak usah dikodo sholat yang tadi itu, nggak apa-apa. Itu ya kalau memang punya sakit yang seperti itu. Cukup nih, cukup. Wah, efek kangkungnya bereaksi dengan baik ya. Ada yang nanya lagi, monggo Pak Rinto? Atau Mas? Dirapel minggu Jumat besok kan. Salah di belakang kan. Ya udah, kalau itu kita cukupkan. Au binutkin biharfin mufhimin. Wallahu alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang sholat dan seluk-beluknya sehingga kita sholatnya makin rapi, makin baik dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran. Aduh, berat nih mata. Makanya udah pada saing. Tadi Pak Thomas